Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tol Langit 9 dari Buta Patutanun di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini saya dalam perjalanan menuju kota Makassar dan kembali viral Kiai Haji Imaduddin, yang kali ini keviralannya itu bukan karena ada sesuatu yang baru dari beliau, tetapi kemudian ini dipicu dari adanya laporan yang dilakukan oleh orang yang merasa resah atas apa yang menjadi hasil penelitian Kiai Imad, dan tentu keresahan itu saya kira hal yang biasa. Tetapi pada prinsipnya saya mau mengatakan bahwa sesungguhnya memang diskursus soal keilmuan dalam dunia Islam hari ini memang lemah. Seharusnya kalau misalnya sebuah hasil penelitian itu harusnya tidak dibalas dengan cara-cara pelaporan terhadap kepolisian, tetapi harus dibalas dengan narasi yang juga ilmiah sebagaimana yang lazimnya sebenarnya. Dan dari dulu ada beberapa kali terjadi dalam sejarah perbedaan-perbedaan paham di dalam agama kita sebenarnya, tetapi mereka justru kemudian saling menyangga melalui tulisan. Nah, kalau hari ini ya tentu kita berharap sanggahan-sanggahan, karena ini soal nasab, apapun yang dilakukan oleh Kiai Imad itu mestinya juga disanggah sebagaimana apa yang dilakukan oleh Kiai Imad. Kalau misalnya Kiai Imad membuat tulisan berdasarkan hasil penelitiannya soal nasab, maka seyogianya mereka juga ini melakukan hal yang sama, bukan lalu kemudian melaporkan Kiai Imad. Tentu bagi Kiai Imad ini biasa saja dan tidak perlu terlalu ditanggapi secara serius. Nanti juga pada akhirnya dibuktikan dan semakin mengkerucutkan ketika sudah sampai di persidangan. Artinya ya dihadapi saja. Ini juga bukti bahwa mereka sudah kalah sesungguhnya. Jadi kalau orang kalah itu kan satu-satunya pelariannya ya lari ke hukum. Nah, dianggap bahwa Kiai Imad memicu kekisruhan di masyarakat, dan kita tidak bisa menyalahkan mereka. Yang pasti bahwa diskursus soal pernasaban ini harus terus dilakukan. Kalau perlu memang mereka ini harus tes DNA untuk membuktikan dirinya betul-betul suriat Nabi. Buntut dari ceramah, tulisan dan opini yang disampaikan Imaduddin Usman Al-Bantani ke khalayak ramai terkait dengan kesohihan nasab para habaib di Indonesia yang mayoritas belum terbukti secara ilmiah memiliki jalur darah ke Rasulullah, maka Lembaga Bantuan Hukum LBH Melata Suci Al-Mubarak bersama pengurus pusat Majelis Muhyin Nufus melaporkan Imaduddin Usman ke Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketua LBH Melati Suci Al-Mubarak sekaligus pengacara dari pengurus pusat Majelis Muhyin Nufus, Adi Sahlan SH, menegaskan bahwa pernyataan maupun tulisan dari Imaduddin telah menimbulkan konflik sosial atau perpecahan di kalangan umat muslim Indonesia. Ini ada pengutip ulasan teman-teman. Mengutip dari percakapannya. Akar persoalan adalah buku Imaduddin yang berjudul Menakar Kesohihan Nasab Habib di Indonesia, sebuah penelitian ilmiah yang diterbitkan oleh Maktabah Nahdlatul Ulum Banten pada tahun 2022. Padahal dari kajian akademis kami, hasil penelitian yang Imaduddin lakukan sangat jauh dari sisi etika penelitian dan apalagi sisi metodologi penelitian ilmiah yang lemah. Nah, soal klaim ilmiah lemah ini sebetulnya bukan datang dari sini, dari banyak pihak juga atau dari lain pihak juga banyak ya yang mengatakan seperti itu. Cuma ini teman-teman nanti biar diuji di pengadilan atau di persidangan ya. Insya Allah Kiai Imaduddin Usman siap untuk menerima panggilan ini ya. Jika surat itu datang ke Kiai Imaduddin Usman ya. Begitu ya, nanti biar diuji di pengadilan begitu. Atau hasil penelitian Kiai Imaduddin Usman akan dikaji di meja pengadilan atau di meja persidangan. Kita tidak boleh terpancing, tetap santai, yang sambil ngopi tetap seruput kopinya, yang sambil ngudut sambil ngududan. Kami telah membedah klaim riset ilmiah yang dia lakukan itu. Rupanya cacat secara metodologis, jelas Sahlan. Oleh sebab itu lanjut
kata Sahlan. Seharusnya Imaduddin tidak menyampaikan baik dalam bentuk ceramah maupun tulisan ke khalayak ramai yang awam, karena penelitian yang ia lakukan masih bersifat sementara, bukan final. Walaupun memang sementara, Kiai Imaduddin Usman kan kalau mau bantah silakan. Kalaupun ada yang menghadirkan fakta bahwa Ubadillah ini adalah putra Ahmad Al-Muhajir, beliau mengatakan akan taslim. Cuma nyatanya dari begitu banyak sekali tanggapan-tanggapan kepada Kiai Imaduddin Usman, Kiai Imaduddin Usman secara argumentatif juga dapat membantahnya. Itu kan perang argumen, bukan perang argumen ya, tanggap-tanggapan argumen. Sangat baik sekali bagi khazanah pengetahuan toh. Gitu ya. Kemudian pernyataan dari Imaduddin yang masih sangat jauh dari kesimpulan ilmiah tersebut akhirnya menimbulkan kegaduhan dan salah persepsi dari masyarakat umum, khususnya kalangan umat muslim Indonesia, karena dia telah menyampaikan kesimpulan sementara tersebut di podium dengan gaya kontroversial dan bahkan provokatif, tegas Sahlan sembari menegaskan segala bentuk pernyataan dari Imaduddin tersebut harus segera dihentikan, sebab hal ini bisa menimbulkan konflik sosial yang lebih luas. Oleh karena pernyataan-pernyataan yang dinilai meresahkan tersebut bahkan diduga menjadi ujung kebencian, maka pihaknya bersama pengurus Pusat Majelis Muhyin Nufus di bawah Ketua Ahmad SPDI dan Sekretaris M. Seno Aji Wijaya Putra, ada nama gelarnya ini agak sulit menyebutnya, teman-teman bisa baca sendiri, SPSI begitu, S.PSI lah ya, bersama jemaah Majelis Muhyin Nufus yang berlokasi di Yogyakarta dengan melaporkan Imaduddin ke Polda Yogyakarta dengan nomor sekian, teman-teman bisa baca sendiri di Yogyakarta. Diketahui Imaduddin Usman Al-Bantani adalah pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum yang berlokasi di Kampung Cempaka, Desa Kresek, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Imaduddin ini adalah pula Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Banten.